Ya selamat malam Jebrati, apa kabarnya? Ketemu lagi sama gue Panji Surana yang kembali calling mendapatkan host pada malam hari ini di DPI. Dan gak kerasa karena musim dari Liga-Liga Eropa sudah mendekati ujung dan bahkan sudah ada yang bisa menjadi juara pada malam nanti, yaitu dari Serie A. Kalau Napoli minimal mendapatkan hasil seri dan juga pesaingnya seperti Lazio ternyata kalah di laga malam nanti. Dan kita juga lihat apakah Napoli semewah apa selebrasinya kalau juara, masa iya mau ditunda-tunda lagi. Nah, kalau yang nggak ditunda ini adalah hukuman buat Messi yang mangkir atau madol dari PSG tiba-tiba menjadi duta pariwisata atau apalah ambasador dari Arab ya. Ini menarik karena Messi yang biasa terkenal profesional dan sebagainya ternyata ada juga nih sisi gelapnya yang akhirnya membuat dia namanya sedikit tercoreng. Nanti kita bahas sama Mas Sabto Hari dan juga Coach Yasin yang juga kembali lagi hadir di sini di kursi kuning, dan juga Mas Sabto duduk di kursi tengah. Enak ya Mas ya? Enak dong. Paling enak ya. Nggak ada Harusnya Nesa. ada 2 orang di kiri. Nesa nggak ada, lagi sibuk liburan. Pak Wandi udah nyariin Nesa mana nih, kayaknya udah nggak butuh nih duit dari DPI kali ya gitu ya. Nah kita ngebahas sama mungkin kayak Messi yang udah nggak begitu butuh duit dari PSG karena mungkin udah ada tawaran duit dari Arab. Ini kalau melihat bagaimana bocoran dari Menteri Pariwisatanya Arab gitu kan, ketahuannya Messi ternyata lagi ada tugas di sana. Kok bisa Messi madol tanpa sepengetahuan dari PSG ataupun juga orang banyak gitu? Karena orang seperti dia kan biasanya jadwalnya udah jelas, Mas. Iya, ya kayaknya bilang miskom juga nggak miskom juga. Sengaja ini. Cuman kan ini kan pasti udah diatur udah lama juga kok. Ya. Kunjungan dia ke Arab tuh sebenarnya dia diatur udah lama. Lalu liburan untuk para pemain juga sebetulnya ada. Ya. Di Senin dan juga tambahan di hari Selasa. Tapi tiba-tiba ketika mereka kalah di home lawan Lorient itu mereka diharuskan untuk tetap latihan besoknya. Okay. Nah, Messi kan mungkin udah menyusun, ini gue udah libur kok, gue balik di hari Rabu. Emang plan dia memang seperti itu. Dia udah pesan dari setahun yang lalu tuh tiketnya kan. Dari tiket yang murah kan. Dia tiket war. Emang kita itu pakai tiket war. Itu mah kita orang-orang kau kasta sudra kan. Travel fair. Nah, Coach Jasin juga masih suka travel fair loh. Padahal sering menang tiket gratisan, tapi tetap travel fair juga. Nah, balik lagi berarti sebenarnya nggak salah-salah amat ya Messi ya, mengingat memang kalau dari jadwalnya. Kalau dari perjalanan seperti itu mungkin nggak salah gitu. Cuman kalau ternyata semua pemain harus menghadap ke tempat latihan sebagai hukuman karena mereka kalah di kandang, ya itu jadinya salah juga. Karena kan dia bagian dari skuad pemain juga. Artinya in a way dia juga salah, tapi in a way mungkin dia merasa gue sudah akan pergi dan akan datang pada saat latihan berikutnya di hari Rabu itu. Nah ini kan akhirnya ketika dia udah keburu berangkat, beritanya akhirnya kesebar, ya mau nggak mau lah Messi datang, masa nggak mau diposting dong sama orang sananya. Ini judulnya ngawur ini. Bukan latihan buat liburan ke Arab. Dia nggak liburan ke Arab, dia tugas ke Arab. Dia jadi ada mempromosikan apa sih pariwisata ya? Iya, sebagai pariwisata. Nah ini Coach lo melihat dia ini dengan kekalahan ini, apakah ini menjadi sebab akhirnya ini menjadi sesuatu yang dipermasalahkan? Kalau misalkan PSG nggak kalah dan nggak ada tambahan latihan atau kayak regroup lagi, berarti dia sebenarnya nggak malah nyalahin aturan. Gue lihat ada beberapa hal ya. Kalau dia masih main di Barca, ini nggak akan terjadi kayak begini. Karena dia kurang cinta ya sama PSG-nya, ya kan? Kontraknya sudah habis, kemungkinan besar tidak diperpanjang. Belum ada. Belum ada tanda-tanda dan lain-lainnya. Kedua, dia sudah 2 kali batalin trip ini. Dia sudah 2 kali batalin, terus jadi sekarang dia harus hadir. Ketiga, dia itu dibayar 30 juta. Wow, 30 juta euro. Ya, untuk mempromosikan Saudi. Gila. Udah kayak gaji dia setahun ya itu di mana? Udah kayak gaji dia setahun. Itu ya. Nah, jadi kalau dipotong 2 minggu ya udah Iya bener juga sih ya kan. Ya karena mungkin namanya ada kontrak gitu ya, udah bayar, udah tekan kontrak gitu kan. Gue in this case gue dukung Messi. Karena lu nggak bisa mendadak batalin. Batalin enggak. Yang dilakukan si Galtier itu sering terjadi. Pokoknya libur mendadak dibatalin liburnya karena performanya jelek. Ibarat strap training lah, kalau istilah dalam bahasa Belanda, ya kan, di strap. Cuman ini kan ada kewajiban yang nggak kalah pentingnya, ngerti nggak? Jadi mungkin
mungkin kalau dia untuk ketiga kali nggak datang, 2 kali itu dia nggak datang karena ada kewajiban sama PSG juga. Ya, mungkin ya. Kalau ketiga mungkin pun juga dipotong sama sana. Iya. Dan strapnya sih, ya gue bilang ini mungkin sikon yang tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Gue tidak salahkan Galce, tapi Messi juga tidak ya sehingga cuman strapnya untuk gue agak lebay sih. Bukan karena gengsi dari Qatar dan Arab, karena mengingatkan PSG belakangnya kan Qatar gitu kan. Ini sekarang dia jadi dutanya Arab juga ya. Mungkin Sentimen ada, itu ya. Iya, mungkin ada faktor ke sana, cuman kan nggak diungkapkan, ya kan. Jadi untuk 2 minggu nggak boleh datang, kayak lu nggak butuh Messi gitu. Duitnya, sanksinya berapa sih? Ada nggak? Sanksi duit? Ya, 2 minggu nggak digaji. Oh, cuma 2 minggu gaji. Oh, 2 minggu Iya. ya. Gaji 2 minggu. 2 minggu nggak Kecil lah digaji buat mah dia. kecil. Kecil. 30 Ya buat kita sih gede. Buat kita 30 sih gede. juta dibagi 56 kali 2. Oh iya kecil. Ya kecil lah buat dia dibandingin Iya. dibayar sama Iya. Arab 30 juta. Betul. Udah kayak gaji setahun. Nah tapi ini kan memanaskan rumor ketika kontraknya sampai sekarang belum ada hilalnya atau belum ada titik terangnya untuk diperpanjang apa enggak. Apalagi isunya dia mau dibeli juga sama tim saingannya Ronaldo di sana. Apakah ini mengisyaratkan Messi udah mulai condong ke arah sana juga nih kemungkinan ketika emang kontraknya nggak sama PSG? Kalau gue sih ngelihat Messi emang kayaknya hatinya udah nggak di situ. Iya. Dalam artian berapa pertandingan dia dibu loh. Maksud gue ini kan one of the best players yang lo punya dan dia selalu lo kalau lihat catatan gol sama asisnya kan masih paling tinggi Masih juga, bagus. masih Musim ini paling tinggi juga di PSG. Iya. Bahkan lebih bagus dari Mbappe. Artinya kan ini pemain masih delivered apa yang lo datengin dia buat apa gitu. Beda sama gol satunya ya. Malah itu katanya mau cabut juga Mau cabut dari juga. Arab ya. Cuman ketika sesuatu nggak jelek penampilan timnya, yang selalu jadi masalah kan selalu diincar kan dia. Iya. Kenapa bukan Mbappe yang juga bintang lo? Kenapa selalu yang diincar Messi? Yang Local ladinya pride. yang kalah selalu Messi. Messi yang selalu digituin. Dia juga kayak jengah juga kan. Lah, gue udah ngasih semuanya buat lu, kok kenapa lo fans lo yang baru juga gue main 1,5 tahun di sini udah ngebuin gue gitu kan. Nah gue ngerasa dia kayaknya udah nggak feel at home lah di sini. Jadi kalaupun dia pengen cabut, gue rasa akhir musim ini dia akan cabut. Dan dari PSG mungkin mereka merasa ini momentum kita nih untuk nunjukin bahwa kita masih punya power nih sama dia. Kadung dia pasti akan cabut nih nanti nih. Di akhir musim dia akan cabut. Ya udahlah, ini bukti bahwa kita bisa keras juga nih sama star player kita nih. Buat yang star player yang masih ada di dalam, paling ini dia kayak mau ngasih bukti lah. Ini kita bisa menghukum Messi ya. Walaupun ya buat Messi ya hukumannya ya nggak masalah juga. Ya tadi potongan 2 minggu. Justru enak liburan ke Barcelona. Iya, malah 2 minggu. bisa diterusin sama dia gitu. Cuman dari sisi hubungannya, Memang penting. ya Kan dia kan udah mau habis juga. hubungan profesional. Nah, berarti emang udah no way back dong buat Messi kalau emang udah tujuannya udah ke sana gitu. Dia kan juga Justru kalau gue jadi Messi, gue nggak perpanjang, gue ke Newcastle. Arab Arab lagi. yang lain. exactly. Tapi mainnya sama Almiron sama Longstaff Kompetitornya. mau nggak coach? Qatar sama Saudi, kompetitornya. Oh iya. Bikin sakit hati Itu malah. tamparan. Gue kalau jadi Messi, lu mau ngerjain gue, mentang-mentang lu punya duit, gue cari orang yang duitnya lebih banyak daripada lu. Selalu ada langit di atas langit, jangan lupa itu. Ya benar juga sih ya. Ya, tapi Newcastle. Tapi what went wrong gitu karena kan ketika dia juara Piala Dunia si Nasir itu begitu excited untuk memperpanjang kontraknya, tapi lately kayaknya excitement itu menurun. Dan apakah itu faktor dari PSG-nya yang memang ngelihat Messi nggak sesuai ekspektasi atau Messi-nya juga kelihatan nggak segitu live up the expectation dari PSG menurut lo? ya mungkin ketika dia habis juara dunia, harapannya dia bisa ngasih something yang lebih di Champions League-nya Ini yang gitu. dituju ya. Ternyata nggak juga, sampai mereka kalah juga di Champions League, nggak bisa lolos juga. Ya gue juga nggak salahin dia sendiri lah, maksudnya kan ya mungkin kalau lo main di Argentina, semua yang support lo itu kan beda ya. Dari sisi permainan lo bisa mainin gaya yang lo mauin sesuai dengan apa yang disuruh pelatih tuh ya kayak mau lo gitu. Tapi kan di PSG belum selevel itu gitu loh. Semua tuh menurut dia. Jadi kalau kalah ya lo ituin Messi nggak apa-apa kalau dari Argentina ya, karena memang everything evolves around Messi gitu. Sementara di sini lo nggak punya power sebesar itu, lo nggak bisa memainkan sepak bola yang lo mauin seperti apa Messi mau. Tapi ketika lo kalah, lo yang disalahin gitu kan. Messi juga nggak mau juga dalam situ. Cuman PSG ngelihatnya mungkin kita udah bayar mahal dia.
kita ngincar Liga Champion, kok kita nggak dapat juga Liga Champion. Jadi ketika mereka kalah, ya kita deserve dong untuk nyalain Messi. Fansnya deserve dong untuk ngebu Messi. Ya mungkin itu yang dirasain oleh PSG. Jadi nggak klop aja gitu sama Messi-nya. Ini jadi bikin semua orang bertanya-tanya kan, isyarat Messi antara dia mau ke Arab, antara dia emang mau kemana. Tapi kan yang terbaru juga Barcelona, termasuk Alemani katanya udah bakal mau cabut ikan coach ke Aston Villa musim depan. Tapi di summer ini dia akan mengerjakan tugas terakhir ya. Apakah salah satunya menurut lo itu mencari uang gimana caranya biar Messi bisa balik? Menurut lo possibility-nya berapa persen? Nah, bagus lu bahas Alemani. Ini ada sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi. Kok mendadak? Padahal selama ini Laporta selalu mempercayakan dia. Alemani. Ya, Alemani didukung sama Jordi Cruyff. Udah, pokoknya Alemani yang atur. Kok mendadak keluar? You don't do that. Iya, aneh sih. Kecuali kalau umurnya masih 25-30 diiming-imingin duit masih. Ya. Dia juga udah 60 tuh ibarat nggak butuh duit lagi lah. Lu juga udah umur 55 masih butuh duit sekarang. Gue masih nggak punya duit masalahnya. Duit lo kan udah banyak. Belum banyak. Makanya gue masih butuh duit. Jadi kalau duit gue seperti Laporta mungkin gue udah pensiun. Jadi menurut lo ada apa nih yang mencurigakan nih? Iya. Kalau Mas Arya nggak butuh duit juga, makanya santai-santai kan. Beda kalau sama Arya. Kalau gue masih harus kerja. Jadi yang gue lihat, ini ada friksi di dalam sehingga dia mengambil keputusan untuk mengambil proyek yang ditawarkan. Yaitu oleh Unai Emery di Aston Villa. Oke. Friksinya apa? Dia sebenarnya nggak setuju dengan pemain-pemain tua dipertahankan. Dan ini diinginkan oleh Laporta. Jadi dia sebenarnya pengen geser Busquets, Sergi, Alba, bahkan Messi. Rezim lama Nah, berarti nggak pengen sekarang Messi kemungkinan datang, ya udah, serah lu mau apa, gue jalanin apa yang lu mau inginkan, tapi gue akan cabut. Berarti ini kemauannya Karena udah nggak make sense. Lu bisa keluar kalau lu nggak perform. This guy perform. Ngerti nggak? Ngebantu banget. Kontribusinya besar. Kok mendadak keluar? Nggak masuk akal gitu loh. Dan keluarnya masih, kecuali keluar dia buka warung pojok gitu ya. Atau warung Indomie, ngerti nggak? jadi ngongko dagang kan di ujung-ujungnya. Itu beda. Ini kan keluar ke masih di sepak bola, ke klub lain. Jadi agak aneh untuk ya. gua, Dan levelnya kan turun ya, levelnya ke Aston Villa kan masalahnya. Nggak masuk akal. Ya itu mungkin soal Karena ada friksi di friksi dalam. dan juga mungkin kontrol yang diberikan ya. Ini mungkin di Barcelona dia kayak mendapatkan jadi kayak cuman PR atau jadi robot buat lapor. Tapi menurut lo kemauan mempertahankan orang-orang tua yang tadi coach bilang, masuk nostalgia kembali sama Messi yang dulu kelihatannya udah move on tapi sekarang ujung-ujungnya nostalgia, keinginan siapa? Laporta atau ada orang-orang lain kayak Sosio atau siapa yang begitu punya power yang nggak bisa move on dari rezim lama? Kayaknya sih Laporta juga pengen Messi balik sih menurut gue ya. Ini kan dia menjadi kayak dia mau ngebalikin kayak dosa gue lah dulu kan. Kan lepasnya di era Laporta kan. Dia yang mau. Kan gue udah bilang gue waktu itu. Laporta ini pengen Messi cabut. Makanya ya udah Messi cabut lah, kita nggak punya uang atau apa. Padahal dia nggak pernah nego. Dan akhirnya Messi mengatakan, nggak ada yang minta gue turunin gaji lebih dari setengah. Dia udah turunin dari 60 ke 30 kan. Dan nggak ada yang minta. Kalau Laporta pengen, kan tinggal buka. Ini keuangan kita. Please stay. Lu bisa gue bayar 5 juta contoh, ngerti nggak? Nah, sisanya kan bisa dikompensasi. Mungkin Messi akan pertimbangkan itu. Tapi dia tidak pernah diminta. Maka di sini pun gue pernah bilang, Laporta ini pengen Messi cabut. Tapi sekarang pengen Messi balik lagi berarti? Iya, karena dia tahu income. Karena mereka butuh income banyak, terutama ketika mereka kehilangan Camp Nou kan musim depan kan. Otomatis dari sisi duit mereka nggak akan dapat duit sebesar ketika lo dapat penonton sebanyak itu. Lo dapat setengahnya doang lo main di stadionnya Spanyol kan. Lo butuh income. Lo butuh income. Tapi kan tambahan. ketika dia butuh income dengan datangan Messi, tapi juga harus punya pengeluaran yang besar juga untuk Messi kan. Untuk datanginnya itu yang jadi masalah. Mungkin yang maunya sudah klop, semuanya udah mau nih. Tapi dari finance-nya itu lu bisa nggak? Harus berapa yang lo lego keluar lagi? Itu kan yang jadi masalah. Sekarang yang ditawarkan itu 5 juta. Oke, dari 30 ke 5. Tapi sisanya diambil dari friendly match atau apa, ngerti nggak? Oh, yang lo bilang kemarin Itu untuk Messi. Nah, ini kan masalah nego. Untuk Messi dan bapaknya dan kakaknya nggak penting itu ambil duit dari mana. Yang penting tiap bulan akhir tahun gue dapat berapa. Iya kan? Nah, skenario ini lagi diatur sama Barcelona. Jadi, gue
gue bayar lu di atas kertas 5 5 juta, juta, tapi nanti ada berapa bonus-bonus, friendly match kompensasi kita dan bikin, lain-lain. Itu buat lu semua. Lobangnya banyak berarti ya, ternyata Ya, nggak cuma dari gaji atau doang. things like that. Belum, nanti mungkin bisa dari sisi penjualan kaos lah. Oke, Bisa dibagi ya. yang biasanya 10% sekarang mungkin bisa dinaikin ke 25%. Ya. Things like that lah. Atau image right-nya. Jadi banyak celah yang sekarang lagi disusun. Tergantung Messi mau ke Barca, Saudi ambil 400 sudah jelas, atau mau tampol Qatar ke Newcastle sama Neymar. Ya bisa aja Ya, kan? bisa aja. Tapi dia mainnya sama Almiron nanti, coach. Setahun dulu sama Enggak, Almiron. Aldiron cadangan udah gak bakal main lagi Aldiron. Ya itulah. Tapi kalau ngomongin Messi menarik ya, karena nih mendekati akhir musim, mungkin akan semakin mendekati titik terang nanti kemana Messi sebenarnya akan melabuhkan hatinya, apakah benar kembali ke Barcelona nostalgia atau mencari tantangan baru di Arab, ataupun kembali ke mencoba Premier League bersama Newcastle. Tapi kita nggak akan ngomongin GOAT yang lainnya, Ronaldo yang katanya mau cabut baru sebulanan atau berapa bulan ya? 2 bulan kali ya? Sebulanan di Arab sana baru. Tapi kemarin banyak friksi-friksi yang termasuk gestur tangan yang katanya membuat petinggi Arab juga kesel, terus katanya Ronaldo juga kesel. Tapi kita nggak akan ngomong Ronaldonya karena Coach Yassin pasti marah. Kita ngomongin soal mantan timnya, Real Madrid yang kemarin juga lagi lucu ya, kemarin melakukan rotasi. Tapi ini lagi-lagi rotasinya selalu nggak pernah worse gitu. Berapa pertandingan, bahkan nggak cuma lawan Sociedad yang cukup bagus, itu lawan tim-tim kecil pun berapa kali juga keteteran. Apakah ini bukti skuad Madrid nggak sebagus itu, Mas Aryo? Ya memang nggak sekomplit itu dari sisi cadangan dan inti. Itu kan memang agak jomplang juga cadangan dan inti mereka. Cuman kalau gue sih lebih ngelihat ke fokus mereka udah jelas nggak di Liga. Mereka udah memastikan tampil di Champions League musim depan. Fokus mereka udah jelas. Tadinya cuma di Liga Champion, akhirnya tambahan di Copa del Rey juga final. Yang tadinya kan mereka berpikir udah kalah first leg dari Barcelona. Ternyata mereka bisa ngebalikin. Mereka ya untungnya lawannya cuma Osasuna di final. Tapi yang fokus utama mereka udah pasti di Liga Champion. Yang gue pikir dari awal ketika Atletico kayaknya udah mulai ngejar, gue bahkan sempat prediksi juga bahwa Atletico yang akan ada di peringkat kedua. Menurut gue, karena trennya lagi naik. Penampilannya juga jauh membaik dibandingkan berapa kali kelihatan Real Madrid. Dari sisi doesn't matter peringkat 2 atau 3. Makanya doesn't matter buat mereka, doesn't matter. Tapi gengsi nggak sih, Coach? Lo ketinggalan segitu jauh dari rival Barcelona gitu kan? Yang bisa menyelamatkan itu kan cuma satu, menang Champions League. Kalau menang Champions League, everybody happy. Semua lupa. Iya, di Madrid sih itu lo juara Champions ya udah lebih dilupakan karena Barcelona musim lalu baru juara Liga juga gitu ya. Tapi gue mau bahas, Brar, minta ke line up-nya lagi, Brar. Lord Mariano Diaz, ini gue nggak ngerti. Ini orang juga. Lu tadi bilang, bukan lu, kalian berdua tadi bilang bahwa squadnya tidak sedalam itu, tidak sebagus itu. Kita lihat, Nacho, Carvajal, Militao, ini adalah pemain yang sering jadi starter. Oke? Hanya Rudiger enggak. Kroos, Tchouaméni, bahkan Ceballos sering main. Sekarang lagi sering main. 2-3 bulan terakhir. Oke? Asensio pun udah balik Rodrigo, Asensio pun lumayan. Rodrigo hampir tiap match, entah jadi starter, entah jadi sub. Jadi praktis. Yang cadangan, yang benar-benar cadangan jarang, itu cuma Mariano Diaz. Iya, kalau belakangan cuma ini jadi cadangan juga sekarang kan? Enggak. Iya, lebih sering cadangan ya. Sebulan terakhir lebih sering main. Lebih sering cadangan karena Kamavinga yang sering dimainin di situ, si Ceballos yang di tengah, sama si Valverde ditaruh di posisi itu. 3-4 bulan yang lalu, Tchouaméni cadangan. Tapi 1-2 bulan terakhir, dia sering jadi starter. Jadi kalau dibilang squadnya nggak bagus, nggak setuju juga gue. Ngerti nggak? Kecuali benchnya. Kalau lu lihat benchnya ini, jelek, I agree. Tapi starter line up, ini yang diobok-obok loh. Kembali lagi yang berapa kali gue katakan, dan ini fans Madrid nggak bisa terima, bahwa Ancelotti ini pelatih miskin taktik yang tergantung oleh Vini dan Benzema. Sekali-sekali tergantung Modric. Tapi kalau nggak ada Modric pun, Vini Benzema lagi on fire, terutama Benzema, itu luar biasa. Benzema itu ngebantu Vini di kiri, Rodrigo di kanan. Ngerti nggak? Kita lihat, pada saat Benzema nggak main, lawan Barca, lawan siapa, Vini itu kayak ayam tanpa kepala. Ya, nggak ada partnernya. Nggak ada tandemnya. Baru di sini kita lihat betapa pentingnya seorang Benzema.
Harusnya dengan squad seperti ini, kalau lu punya pelatih hebat, lu nggak perlu diobok-obok sama Sociedad. Ya, Ball tapi, possession kalah, ball possession aja kalah. Artinya Sociedad nggak parkir bis. Iya, Tapi kan- kalau Sociedad memang salah satu tim yang ball possession-nya paling tinggi Iya, di La iya. Liga, salah satu itu. termasuk pernah lawan Barcelona ya, yang lawan lebih Lawan tinggi itu Barcelona apa? juga lebih tinggi Ya kan juga. lebih tinggi Iya, kan? lebih tinggi mereka. Jadi dari possession memang mereka Ya, paling karena tinggi. Barcelona musim ini kan ala Jose Mourinho, pragmatis. lebih pragmatis. Baru kemarin-kemarin doang main bagus Terus Barcelona kan. dari sisi komposisi, pemain-pemain ini balik lagi jadi pemain inti. Yang tadi lo sebutin tadi ya, Rodrigo bisa main, Asensio bisa Ceballos bisa main, main. Ceballos bisa main. Itu kan karena sudah jaraknya sama Barcelona sudah jauh. Lalu yang tadi gue bilang fokus mereka akhirnya Liga pindah ke Champions. situ sehingga rotasi itu mungkin Gua paham. Enggak, diberikan oleh itu. enggak, bukan Tadinya kan yang di rotate tuh cuman tengah tuh antara Modric, Kroos. That's not my point. That's not my point. Bahwa mereka simpen atau mengistirahatkan pemain penting, gue paham. Bahwa mereka nguber UCL, gue pun paham. Ya. Tapi yang gue ingin tekankan bahwa Ancelotti ini harusnya kalau dia pelatih hebat bisa kelola Dengan pemain yang materi bermain seperti sekarang itu. Jadi bukan diistirahatkan. Kalau diistirahatkan mah gue paham. Ngerti nggak? Iya, iya. Tapi maksud gua kan rotasi itu kan nggak segampang itu juga, coach. Ketika lo 2-3 pemain lo dicoba chemistry Ji, kan belum tentu ini sama sering kan. terjadi, Ji. Ini sering kali terjadi bahwa pada saat tidak ada Benzema, Vini drop, terutama Benzema. Sekali-sekali Modric. Dia itu berapa kali memainkan Ceballos, Tchouaméni, Kroos diistirahatkan, Modric memang harus diistirahatkan karena dua opa-opa ini nggak Udah tua, mungkin kan? main 45 match setahun ya Iya, kan. iya, iya. Dan nggak selalu berhasil juga. Iya, iya, Karena iya. kembali lagi ke kapasitas Ance, di mana fans Madrid yang banyak yang tolol itu merasa kalau miskin taktik kok bisa menang banyak Champions League. Nah sekarang kan sekarang lu terbukti bahwa lu menang satu, luck lu gede, kedua lu terlalu tergantung oleh sosok, bukan Ancelotti-nya. Tapi ini kan, maksud gua ini kan ada proses yang dicoba dilalui sama Ancelotti kan. Ketika kemarin dia nggak dapat regenerasi dari Benzema, nggak dapat Haaland ataupun Mbappe, dia kekurangan missing points atau missing puzzle untuk gantiin Benzema. Kemudian ketika orang sempat mempertanyakan dulu Toni Kroos, Modric dan juga Tchouaméni atau siapapun lah di situ atau Casemiro musim lalu kan masih bilang ini kayaknya skuad Madrid udah terlalu tua gitu, nggak ada regenerasi yang cukup bagus. Tapi kan musim lalu mereka masih worst kan. Iya, betul. Baru musim ini sebenarnya mulai kelihatan seberapa parahnya Ya, nyata musim lalu regenerasi kan mereka. rotasi itu kan cuman berapa aja orang yang diganti gitu. Iya, Nah, iya. maksudnya di Rodrigo lo ganti Valverde yang lo mainin kanan. Valverde di posisi itu. Kadang-kadang Asensio bisa lo mainin di Betul. posisi itu. Di tengah Kroos, Modric bisa bergantian antara Kamavinga atau Tchouaméni. Pergantiannya itu. Tapi ternyata kan Tchouaméni belakangan atau abis Piala Dunia lah. Abis Piala Mainnya Dunia. jelek Blok, banget. iya. Akhirnya lo mainin si Kamavinga dulu di Kamavinga. situ. Ternyata lo butuh pemain di back kiri yang lebih kuat dari sisi Iya. defense. Lo nggak mainin Nacho, Kamavinga lo pindahin ke situ. Ceballos dapat posisi di tengah juga. Akhirnya lo butuh berapa pemain untuk bisa merotasi tim yang tadinya rotasi lo nggak terlalu banyak gitu posisi-posisinya. Paling lo cuman ganti Kroos sama si Modric Enggak, doang. tapi lo harus lihat juga. Apa yang lu bilang benar, cuman lu harus juga tahun lalu Barca hancur-hancuran. Ya. Satu. Nah, sekarang juga hancur sih Sekarang menurut gua. juga hancur. Iya. Kecuali di Kecuali Liga hasil doang. ya, kecuali Iya, hasil kecuali Liga di ya. Liga. Iya, ya, betul. kecuali di Liga. Cuman Madrid lebih hancur lagi dari sisi hasil, ngerti Iya, ya? iya. Di liganya. Di Di Liga. liganya, Iya, di Champions League, lag-nya gede banget. Iya, orang sering lupa itu. 3-0 di kandang ketinggalan lawan Chelsea. Iya, iya. Alonso cetak gol kena hands. Kalau 4-0 itu mungkin selesai, ngerti Musim nggak? lalu. Musim ini kan mereka masih bagus loh. Iya, ya, enggak. Waktu mereka menang UCL. Iya, musim lalu, ya, ya. Ngerti nggak? Kalau musim ini performanya Bagus, bagus. ini Nggak ada bagus. faktor. Tahun lalu itu lag-nya gede banget. Iya, iya. Tapi mereka inilah, bedanya pengamat dan fans. Fans cuma lihat menang kalah dan trofi. Mereka nggak ngelihat caranya menang kalah itu seperti apa. Dan yang bikin lucu lagi, ya ini sedikit intermezzo. Oh. Ada yang WhatsApp gue, temen gue juga, fans diehard Milan. Widih. Kalau Milan gerasa-gerusuk kok bisa masuk semifinal? Nah, kurang tolol apa? Oh, ini masih ini Ari Pipo apa Herwin? Bukan. Enggak, mereka masih agak pinteran dikit. Oh, Imam ini Imam. Oh iya. How can you be stupid gitu loh? Iya, 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 iya. Ngerti nggak? Dan fans Milan banyak yang kayak begini. Banyak yang bangga ya? Kayak Marcel. Oke. Marcel Oki. Eh, Yang cuma taunya menang kalah doang, ngerti nggak?
Ya kalau gue sih Iya, merasa kan? beruntung ya kalau Inter Lah kan, di semifinal ya. lu kan udah tahu kenapa AC Milan bisa lolos ke semifinal. Iya kan? iya. Tapi masih dipertanyakan, kok bisa lolos semifinal mainnya kalau gerasa-gerusuk? Ya elah, apakah gua harus bahas kayak gitu? Kan enggak. Ya berarti sekarang prioritasnya Madrid adalah benar ke... Iya, kalau gua sih iya, ngelihatnya lebih sejak mereka kelihatan poinnya jauh banget dan impossible untuk ngejar Barcelona karena Barcelona lagi bagus banget di Liga ya. Maksudnya kan mereka bisa terlempar di Champions, bisa terlempar di Liga Eropa, tapi di La Liganya kan ini tim yang kayak tim super ya dalam artian kebobolan dikit banget, clean sheet-nya bisa 24. Itu lo gila lo tim bisa clean sheet Walaupun sampai mainnya amburadul. Iya, walaupun they deliver hasil 1-0, 1-0-nya udah 10 kali mereka bisa 11 menang. kali. 11 bahkan sekarang kemenangan dengan 1-0. Itu kan sebenarnya bukan Barca banget. Itu mungkin Madrid udah ngukur juga. Kita mau capek-capek ngabisin stamina untuk ngejar mereka, nggak mungkin juga kita ngejar mereka nggak mungkin kepleset di Liga. Akhirnya mereka fokus apa nih yang paling visible. Paham, gue paham kalau soal itu. Tapi kembali apa yang gue ngomongkan terbukti bahwa Ancelotti ini pelatih katrok. Tapi kalau dia masih juara ini menurut gue masih oke lah, masih Kalau sukses champion, lah. Soalnya kalau dia juara Champions Champions sama iya. Copa del Rey ya. Itulah, Ya, karena that kan is the problem. mereka nggak butuh konsistensi panjang untuk juara Liga. 2 game home and away, lo butuh maksimal cuman ini, lo jangan mainin Modric 2 pertandingan, dia kan maksimal di 1 game. Ya kan lo bisa memainkan lebih ke end itu. product dan result akhirnya kan, kalau dia kan bukan proses Iya. ataupun juga bagaimana week by week mainnya bagus dan juga meyakinkan. Dan udah kan. pasti Ya lolos tapi juga. apakah menang? Ya Memang we'll ini see. tanda tanya Justru besar. itu kan, tapi ketika nyata misalnya Coach Madrid menang dari City, lu kaget nggak? Shock nggak lu? Enggak. Enggak. Karena mereka lahan mereka itu memang Ya Champions iya, League. tapi maksud gua kan kalau lihat dari cara mainnya sekarang, performanya kan Lu gimana caranya bisa percaya menang? nggak percaya dari musim lalu gue belajar mainnya katrok tapi somehow mereka bisa menang. Tapi gila lah, maksud gua mereka efektif banget lah dalam Efektif banget. itu kan. Maka dari itu mainnya itu jelek banget tapi somehow mereka bisa menang gitu loh. Tapi yang jelas ini membuktikan memang selama ini Madrid punya banyak pemain yang udah menjadi kayak apa ya, handicap atau beban di tubuh timnya. Menurut gua Nacho itu udah nggak pantas main di sana. Marina Diaz sudah dibuang dari kapan tahu, mau dibuang nggak pernah mau cabut. Carvajal nggak pernah punya pelapis yang sepadan. Ceballos di Arsenal jadi sampah, kok dipakai lagi di Madrid kan jadi pertanyaan kan. Artinya itu yang jadi walaupun bagus lagi kan akhirnya Lucas Vazquez emang nggak ada posisi. Tadinya kiri udah dapat Mendy, jadi jelek lagi. Mendy bukannya cedera panjang ya? Enggak, ada lagi. Iya, tapi terakhir kan sempat jelek mainnya, jadi nggak dipakai lagi. Jadi akhirnya menjadi PR besar ya. Balik lagi ke Nacho, ya Benzema nggak ada penggantinya sama sekali. Benzema nggak main, Vini main berantakan, nggak ada Vini, Benzema juga nggak maksimal juga kalau nggak ada Vini. Iya, saling ini emang harus ada semua, harus ada pemainnya lengkap, baru mereka bisa perform as a unit yang Sebenarnya yang perform musim ini itu cuma 2 orang. Benzema, Courtois. Modric itu sering main jelek loh. Dan sering pula sering Modric kurang dicadangin, nggak jadi starter. Tapi kalau nggak ada Courtois, Modric sama Benzema, udah tutup buku ini tim. Ini kayak tim ayam tanpa kepala ini. Tapi gue juga bilang sih kalau Benzema nggak ada Vinicius juga nggak akan sehebat ini Benzema. Nggak sehebat itu, tapi tetap bisa berkontribusi. Cuman kalau sebaliknya, Vinicius nggak ada Benzema. Vinicius nggak ada Benzema, udah case close. Ya, tapi kan sekarang emang Vinicius bisa diandalkan karena usianya lebih muda, masih bisa main week by week kan. Benzema udah nggak bisa maka seperti dari itu, Benzema ini kan tambah tua. Iya. Kalau kena cedera lama, siapa pengganti lu? Ini yang menjadi PR buat Madrid musim depan sih. Makanya kan dia nggak dimainin di Sociedad kan banyak yang bertanya-tanya, media juga bertanya-tanya, dia cedera enggak, kenapa? Ya benar, berarti fokusnya emang lu harus 100% pas lawan City. Kalau itu nggak masalah, itu gue juga paham bahwa beberapa pemain disimpan, cuman still gue bilang dengan pemain ini tetap banyak pemain inti, Ancelotti nggak bisa apa-apa. Ya itulah, tapi biarlah Real Madrid fokus sama yang lain karena City kayaknya sudah menjadi lawan yang memang difokuskan sama Ancelotti dan juga para pemainnya, dan City pun juga sekarang lagi ngebiarin Arsenal merasakan lagi kembali ke puncak selama 24 jam sambil menanti nanti malam apakah bakal ada kejutan atau City dengan mudah kembali ke puncak dengan mudahnya menghadapi West Ham United. Kalau Mas Aryo pasti masih yakin bagaimana City bisa tetap juara musim ini, tapi kalau kemarin bagaimana Arsenal menang meyakinkan di Derby London walaupun coach bilangnya mungkin 50-50, tapi ternyata ini coach bebannya sekarang sudah sedikit relief ya. Terlepas mungkin persaingan ini
hanya tergantung sama tangannya City kan. Mereka berharap sama rezeki orang jatuh apa selip. Tapi kan lihat bagaimana kemarin Arsenal bertanding. Justru itu nggak ada beban lagi. Iya kan? Untuk Arsenal. Jadi sebenarnya Karena nasib sekarang di tangan City. ya Jadi kan? No pressure. apa yang mereka harus lakukan? Ya you have to win the rest of the game aja. Ya. Dan gue rasa mereka bisa, walaupun nggak ada Saliba sama Gabriel pas lawan Newcastle. Oh ya. Murni karena bebannya udah nggak seperti sebelumnya. Iya ya. Dan kemarin lihat bagaimana lawan Chelsea, lu puas kan? Bagaimana mereka Babak bermain? pertama puas banget. Ya kan 3-0 gila loh. Nggak, di luar 3-0-nya. Iya cara mainnya. Tapi permainannya. Odegaard yang lu biasanya lu kata-katain gak pernah hilang, gak pernah muncul. Sebenarnya kemarin nggak bagus-bagus amat juga. Tapi dia deliver. Iya. Cetak 2 gol. Iya, iya. Dan Granit Xhaka nggak kelihatan juga, tapi dia kasih 2 assist. Dan kemarin kan ada perubahan yang mungkin lu juga pengen kan, gimana Ya, Jorginho diberi itu udah gue bilang berkali. Trossard dikasih kesempatan. Tapi juga. harusnya itu lawan West Ham terjadi. Iya, lebih cepat ya, lebih Iya, cepat ya. kan 3 pemain itu deliver. Iya, Ngerti iya. nggak? Lawan City juga harusnya. Kan Trossard. Oh iya, Man City. Dari West Ham, Bournemouth City, ngerti Iya nggak? benar. Sekarang dia lakukan itu setelah jadi runner up. Baru dia bilang, Baru sadar. oh ya, kita punya banyak pemain, harus kita kasih kesempatan. Kalau Arteta di sini gue timpuk botol. yang harus kita kasih, come on man. Gue aja sebagai pandit fans layar kaca, gue bisa ngelihat gitu loh. Dan akhirnya gue bilang, dan baru akhirnya diganti. Mungkin Arteta member Just Talk yang nggak tahu juga gue. Agak terlambat ya, tapi kalau ngomongin lo nggak minum air hangat coach, tadi air hangat kayaknya. Tapi kalau ngomongin bagaimana Arsenal, habis parah, Anggi nggak dikasih stok yang banyak. Kalau ngomongin bagaimana Arsenal kemarin orang bakal bilang title race is over. Tapi menurut lo apakah sekarang benar-benar is over until the end gitu? Karena kelihatannya dengan kemenangan lawan Chelsea ini mereka benar-benar no pressure, ya udah berjuang sampai akhirnya dapetin poin demi poin gitu kan. Ya mau nggak mau ya, maksudnya kan selama ini mereka mentally keblok juga ya setelah imbang. Kayaknya pressure-nya di situ iya, ya. akhirnya mereka ngerasa waduh emang kita destined untuk kalah nih, untuk nggak jadi juara. Cuman setelah menang ini ya balik lagi, mungkin gua rasa sampai ujung mereka bisa menangin semua pertandingan gitu. Tapi kan apakah City akan terpleset sebanyak yang diinginkan oleh Arsenal? Gak usah, sekali kalah sekali seri aja. Ya. Tapi kalau kita lihat trennya 2 musim lalu ya, kayaknya City di 5 pertandingan terakhir ada kalahnya ya. Maksudnya nggak full menang 5 pertandingan, 6 pertandingan beruntun ya. Tapi udah pasti. Iya, poin. Menang. Soalnya kan sama Liverpool udah mepet. Yang sama Liverpool mepet itu doang. Apa ujungnya City lah. Ya lu, tapi maksudnya kan sekarang ini ketika orang bilang, Arsenal udah akan hancur nih, akan jatuh, tapi minimal sekarang masih akan terus nempel. Oh iya. Newcastle, Brighton, yang mungkin yang berat 2 itu aja ya. Newcastle, Brighton. Untuk Arsenal? Iya. Forest ya menang lah. Forest Wolves juga di kandang terakhir lawan Wolves. Tapi kan yang mungkin yang potensi kemungkinan akan hilang walaupun kecil kemungkinannya ya tinggal Brighton sama Newcastle. Sebenarnya Brighton untuk gue Arsenal bisa menang. Karena gaya bermainnya mirip. Oke. Yang gue mau lihat Newcastle. Defense total. Kalau lu inget tahun lalu Arsenal kalahnya itu benar-benar telak diobok-obok. Iya. Counter semua tapi. Long ball. 4 orang di depan. Sekarang juga lagi gacor-gacor. Sekarang gue mau lihat apakah Arteta smart enough untuk merubah strateginya, mengantisipasi gaya bermainnya Newcastle. Gue nggak akan mainkan Zinchenko. Karena? Gue akan pasti taruh ini karena lini tengah itu di skip. Zinchenko itu lebih ke tengah kan, itu di skip, lebih long ball. Jadi lu butuh pemain yang speed. Gue nggak akan mainkan Holding, gue mainkan Kiwior sama Ben White. Gue taruh Thomas Partey di kanan. Gue mainin Jorginho, Tierney sebelah kiri. Oke? Untuk mengantisipasi long ball. Biarinlah, Tierney ini kan main pakai kacamata kuda. Lurus doang. Lurus doang, tapi dia punya speed. Iya, speednya ada. Ngerti nggak? Iya nggak dimiliki oleh Zinchenko. Iya. 3-2-3. Jadi gue mau lihat sepinter apa Arteta untuk bisa, kalau dia mau memainkan pemain yang kemarin, oke, nggak ada masalah. Tapi job desk-nya harus dirubah. Ya, job desk dari para pemain ya. Tapi kayaknya ngeliat partai di bek kanan kayaknya agak jarang ya untuk kemungkinan itu ya. Sekali dia main. Sekali doang kan.
partai di bek kanan dengan harapan dia ke tengah bantu Jorginho 2 gitu kan? Kalau memungkinkan. Iya. Kalau Kan memungkinkan. 3-2-3-2 itu kan mereka mainkan Iya. pasti Iya. pasti 2 itu kan gitu. Sebenarnya 3 ya sama kayak Pep lah 3-2-4-1. Iya, 2 pemain nomor 6, 2 pemain nomor 8 itu kan. pokoknya gitu. Cuman sekarang kan kembali lagi, lu harus paham karena squad lu itu tidak selevelnya City, Liverpool, bahkan MU. Oke? Dalamannya. Artinya setiap lawan lu harus adaptasi. Nah, ini nggak pernah dilakukan oleh Arteta. Sistem sama, pemainnya sama. Baru setelah 4 kali nggak menang, baru diganti kan. Kelihatan lu katrok gitu. Ngerti nggak? Kalau Pep, Oke. Pep sistem sama, pemain beda. Tapi bisa sistemnya sama. Pep baru sekarang sistem Lu juga berubah. lihat Pep Pemainnya. kemarin itu nggak Kevin De Bruyne, Bernardo Silva nggak main. main. Pemain depan, Grealish, Haaland, Alvarez. bukan Grealish, Haaland, Foden. Bernardo Silva. Foden. Intinya diganti Foden, Alvarez, Mahrez. Iya. Sama Sama aja. aja kan Sama aja. kualitasnya. Kualitasnya sama. Sama anjingnya kan. Iya itu. Ngerti nggak? Iya. Jadi nggak ngaruh. Arsenal kan nggak punya kualitas itu. Iya. Jadi setiap match dia harus adaptasi. Kalau lawan Brighton gue bilang menang. Masih bisa. Walaupun di backnya pertandingan Kiwior sama di pertandingan Holding. pertama sih menang gede kan mereka. Whatever, backnya whatever. Brighton itu punya banyak celah, men. Iya. Backnya sih terutama. Sekarang lawan Newcastle, gue pengen lihat lu sepintar apa sebagai pelatih. Belajar nggak lu dari kesalahan lu? Ya tapi minimal ada angin segar lah buat fans Arsenal mengingat kemarin mungkin pressure-nya begitu berat Loh, ketika jatuh. Ji, whatever happen, musim ini berhasil untuk Arsenal. Ya. Oh iya, jauh melebihi Ya, ekspektasi. jauh. Musim ekspektasi. ini tuh jauh dan bukan hanya runner up atau menang atau sampai bulan Mei di papan atas. Mainnya juga bagus. Mainnya bagus. Cuman yang gue bilang sebagai pelatih lu diuji level lu level top atau masih level bagus. Karena lu diberi kesempatan berbulan-bulan nasib itu di tangan lu. Dan lu fail dalam asumsi kalah lawan City, calculated loss. Seri Oke. sama 3 itu. Ya, seri sama 3 itu is not acceptable karena itu salah lu sendiri. Tapi walaupun memang ada eksepsionalnya adalah dia nggak punya pemain top kayak Pep punya pemain top. gitu Maka kan. dari itu lu harus pinter Pinter. dari melakukan rotasi dan perubahan strategi karena lu tidak punya pemain top. Ya maksud gue itu kan advantage buat Pep kan dia udah pelatih bagus, pemain-pemainnya kelas dunia top, uangnya juga banyak gitu kan. Nah kalau ini kan Arteta diharapkan memutar otak lebih, meras otak lebih Betul. dengan skuad pas-pasan, Betul. uang pas-pasan, pemain juga pas-pasan gitu kan. Artinya ekspektasinya juga mungkin berlebihan juga untuk Arteta yang sekarang udah overachieve gitu kan. Betul. Iya. Ini maka dari itu gue berkali-kali bilang ada dua hal. yang berbeda. Kontribusi Arteta luar biasa kepada Arsenal dari sisi permainan. Tapi lu nggak bisa main dengan sistem yang sama 11 pemain yang sama terus. Dan ini dilakukan oleh Arteta. Makanya dari itu berapa minggu lalu di DPI kan gue bilang, gue sebagai mantan pelatih, gue tahu rasanya gimana pemain cadangan gue kalau gue nggak pernah kasih kesempatan. Ya. Apalagi kalau pemain yang lu mainkan itu nggak, yang jadi starter nggak selalu bagus. Lu masih ingat berapa hari yang lalu si pemain Argentina itu komplain ke Solskjaer masalah Maguire. Oh si Romero. Rocco. Romero. Romero sih. Ya, Marcos Rocco Rojo. bilang ini pemain main bapuk banget. Setiap pertandingan- tapi tiap pertandingan jadi starter. setiap pertandingan blunder, Iya kan? iya kan? Nah, gua hanya ingin ambil perasaan seorang pemain cadangan. Dan ini juga dirasakan oleh Jorginho, Trossard sama Kiwior. Iya kan? Iya. Akhirnya setelah 4 kali nggak menang mereka dimainin. Too late gitu loh. Dan hasilnya bagus pula lagi ya. Ibarat lawan Chelsea. lu sakit baru lu sembuhin. Bukan lu menghindari sampai lu jadi sakit. Minum vitamin, Ya, olahraga gitu Nah, ya. kalau lu bener. pelatih, lu bisa antisipasi. Di sini gue tidak lihat Arteta. Maka dari itu kesempatan kedua, gue mau lihat lu sehebat apa, sekaya apa taktik lu untuk mengantisipasi lawan Newcastle. Newcastle mainnya sudah sangat oportunis. Semua orang juga bisa lihat. Ya. Dan itu dia kita lihat bagaimana Arsenal menyikapi lawan-lawan akhirnya atau sisa pertandingan musim ini. Dan kita lihat juga apakah City akan selip termasuk malam nanti atau City akan melaju dengan mulus sampai nanti akhir musim. Kita pindah ke lawan Arsenal tadi malam. Kalau Arteta aja dibilang
kurang. Ini apalagi ini pelatihnya bingung. Bahkan Emmanuel Petit, mantan pelatih Arsenal dan juga Chelsea bilang 20 pelatih pun nggak akan cukup untuk melatih ketika memang pemain-pemainnya belum menemukan unity, chemistry dan lain-lain. Apa yang salah dari Lampard 6 pertandingan? Berarti kalau Lampard masih bilang pemainnya sebenarnya mereka punya kok daya juang, mereka tahu sebenarnya harus ngapain. Tapi apa ada yang kurang apa? Nggak punya Nggak deh. punya. Kayak, Apa yang salah? Kalau daya juang ya gini, daya juang itu kan otot. Kalau daya juang sih masih ada. Semangatnya gitu Cuman kan. otot sama ini kan harus sinkron. nggak sinkron. Ini nggak Masalahnya sinkron. nggak sinkron. Justru gue sekarang kasihan sama Lampard. Kenapa? Kalau nggak salah si Sterling curhat ya di sosmed gue baca, dia keluarkan statement bahwa ada yang nggak bikin kita nggak happy di ruang ganti. Jadi lu susah juga, lu datang bukan pemain lu semua, tapi lu berharap bisa tiba-tiba Menang. mengangkat motivasinya motivasi. lah. Yang jadi masalah dengan Chelsea kan bukan teknis, Motivasi. Motivasi. Iya. Lebih ke motivasi. non teknis kan. Makanya penunjukan ya pertama mungkin dari Graham Potter pun waktu itu kan gue udah bilang ini bukan pelatih yang cocok dalam artian tim ini butuh motivate loh, bukan butuh perubahan permainan gitu. Karena kan dari sisi permainan kan sebetulnya sama Tuchel kan nggak jelek-jelek banget gitu kan. Dari sisi permainan kalau mereka mau ngelanjutin apa yang dimainin Tuchel pun bisa, tapi gimana cara dapetin pelatih yang bisa ngangkat moral nih tim dulu, itu dari situ udah salah. Apalagi ganti si Lampard lagi, gue bilang lah ini udah bukan orang yang cocok, karena yang dibutuhin sekarang adalah pelatih yang bisa ngangkat moral itu. Makanya kenapa gue sebut pelatih yang waktu itu gue sebut yang bisa ngangkat moral. Lo butuh pelatih sampai akhir musim yang bisa ngangkat moral dulu nih. Megang ruang ganti juga kan. Bisa megang ruang ganti. Gue bilang pecat Tuchel masih gue bisa terima karena itu baru awal musim. Jadi Potter masih punya banyak waktu. Tapi nggak awal Pecat banget sih. September loh. Tapi maksudnya September dipecat persiapan ya? awal musimnya nggak ada gitu buat Potter. Oh kan? iya, tapi cuman gue masih paham karena masih waktunya masih baik. Pecat Potter yang gue nggak paham. Enggak. Pecat Potter gue masih paham. Pengganti digantikan Lampard itu gue nggak paham. Lebih nggak paham lagi. Karena kan kalau Potter memang secara hasil udah nggak worse kan. Mungkin emang butuh Cuman kan lu ngangkat dia pertama buat long Jangka term dong, panjang, kan iya. bikinnya kan gitu kan. Iya. Makanya dipecat juga salah juga. Kenapa lo ganti? Ternyata bukan long term Ya, tapi nunjuk Lampard lebih salah lagi kan. Lampard lagi lo bilang, Pak, lu nyari pelatih yang mau comeback kan yang punya prestasi dong. Gus Hiding lah gitu kalau Iya, balik mau lagi Gus Gus Hiding Hiding kayak mau gitu. Di Matteo kayak pokoknya jangan ini gitu kan. Iya, kenapa dia yang jelas-jelas Nggak punya prestasi. nggak give you anything gitu kan. Padahal waktu digantikan Bruno Saltor lawan Liverpool itu Bisa nahan. serius. Itu Mainnya bagus. Bagus, Chelsea lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Harusnya menang. Iya. Mendadak diganti Lampard. I Salter, mean, ya. gue nggak ngerti lah manajemennya itu udah. Kalau kita sedikit analisa ya, apa yang dilakukan Chelsea, it just nggak make sense gitu loh. Lu beli Cucurella 60 juta, Fofana 80 juta, Mudryk 100 juta. Enzo masih oke lah, tapi juga gila sih. Enzo masih oke Pembeliannya lah. gila menurut gua. Iya, cuman banyak yang nggak make sense, pembelian nggak make sense, pecat pelatih dan gue rasa Potter juga nggak dilibatkan. Jadi terlalu banyak kesalahan yang membuat pemain ini nggak nyaman. Iya, terlalu banyak guncangan, terlalu Iya. banyak. Iya, lo mau stabil gimana gitu lo kalau di sini goyang terus gitu. Dan itu kan dari manajemen. Iya. Sekarang lu kalau udah biasa bermain di Chelsea udah oke, datang 4-5 pemain masih oke lah. Ini fucking 600 juta lu dia keluar. Satu musim 600 juta. Iya kan nggak make sense Satu gitu. jendela transfer 300 juta, Ya, gila sih. nggak make sense. Lu Nggak make keluar sense. duit 600 juta, iya 600 juta itu lu bisa beli Osimhen, Iya. lu bisa beli Jude Bellingham, Iya. lu bisa beli Kim Min-jae, lu bisa beli Kim Jong Un nggak ya? Iya, Ya Mbappe aja bisa beli 2 gitu, Iya. 3 gitu kan 600 juta. ya ngerti nggak maksud gue? Ya kan? Mbappe beli 3 bisa. Tapi lu beli Udik yang ujung-ujungnya lu cadangin juga. Nggak dipakai, disinarin, dilaserin Iya. gitu kan nih. Maksudnya Iya, lo berarti beli banyak ya kayak Barcelona kan sebetulnya beli banyak juga kan di awal musim ini kan. Tapi gratisan. banyak yang Iya, gratisan. maksudnya kan kayak Milan kemarin maksudnya kan. kedatangan banyak pemain ternyata bisa juga lo pakai semuanya, Iya. tapi kan lo butuh waktu juga. Nah, orangnya pas nggak nih untuk bisa jahit semuanya nih? Iya. Lo mainin langsung Lewandowski, mainin langsung Christiansen,
Alonso, Tapi Koundé. pemain Barca yang datang itu atas keinginan Xavi. Nah itu Iya, ya. iya. Bro. Ini tidak atas keinginan Potter. Kelihatannya bukan karena maksudnya, Potter ya. maksudnya kan nggak gampang juga gitu kan untuk mainin semua pemain langsung datang banyak ya. Pasti nggak mudah juga di Chelsea seperti itu. Cuman kan nggak pas orangnya yang untuk bisa melakukan itu gitu loh. Lu lihat ujung-ujungnya yang main juga itu aja. Iya, balik- pas milik Weta muncul Iya, lagi Bahkan kan. Itu pemain-pemain aja yang yang main. tadinya jaminan stabil jadi nggak stabil juga Iya. kayak Kante jadi begitu. Iya Kante jadi aneh, cara Iya. mainnya jadi bukan Asli. Kante yang kita kenal. Ya. Kante itu kan dikenal sebagai orang yang DMF. ngerebut bola. Iya, ini suruh nyerang. Ini suruh nyerang. Suruh golin. Iya, main lebih advance gitu. Suruh aneh. golin ya. Bahkan 2 match sebelum match kemarin, 2 match itu striker belakangnya Gallagher sama Kante. Iya, yang Kante dapat Itu banyak. gue bilang di salah satu video gue bilang, lu lihat pemainnya itu benar-benar hanya satu penyerang. Iya. Lawan Madrid gitu, Iya, lawan Sterling siapa doang gitu. kemarin waktu itu kan. Gimana lu menang kalau baru kemarin 3 penyerang yang Iya. dari starter. Sementara mereka punya 10 winger untuk 2 posisi. Iya, iya. 10 winger untuk 2 posisi. Itu gila sih emang. Gue nggak ngerti ini tim apa ini, ngerti Dan nggak? bahkan kemarin dia sebelum tandingan kan memuji seorang Aubameyang kan, katanya gue akan mencoba Aubameyang, terus dia juga menyindir, bukan menyindir, dia bilang Joao Felix bukanlah nomor 9 yang Chelsea butuhkan. Ternyata kemarin Aubameyang bahkan ratingnya 4 kalau nggak salah gue lihat tuh. Berarti Nggak dapat bola juga. Iya kan, What artinya do you expect ketika- pemain yang nggak dikasih kesempatan berapa pertandingan ya, gitu tiba-tiba kan? muncul sebagai starter. Disuruh langsung ngubah something nggak bisa juga gitu. Maksudnya kan di Barcelona waktu dia akhirnya bagus juga kan dicoba-coba terus kan main bagus, Iya, iya, bagus. iya. Confidence dia naik, abis dia hancur sama Arsenal kan balikin confidence-nya Iya, kan confidence dia dia. main terus-terusan kan. Emang Havertz kurang kesempatan apa? Iya, nggak Setiap kasih kesempatan juga. Iya, kan? dapet dia. Sekarang Auba main 1 babak, langsung babak kedua diganti. Iya, iya. Sekarang gue tanya, babak pertama, emang Chelsea berapa menit pegang bola? Megang bola hilang mulu kan. Iya, bola. dia Emang exactly. gitu. Dia cuma Terus- 9 sentuhan kan? Iya, Iya, iya. terus lu sebenarnya 3 kali dari kick off, 4 kali dari kick off. I mean, terus lu salahin Auba. Jadi terlalu banyak yang nggak make sense yang terjadi di Chelsea sekarang. Ya ini menurut gua anehnya Lampard adalah sebelum pertandingan dia begitu mengangkat, gua akan coba memasang Auba gitu kan sebagai nomor 9 kita, bahkan bilang Felix bukan nomor 9, tapi ujung-ujungnya nggak works juga, jadi akhirnya pressure-nya ada di Auba sendiri. Nggak. Tapi kalau dari sisa sisa pertandingannya Chelsea, misalnya ada ketemu City, ketemu MU, ketemu Newcastle, seberapa jauh dia dari zona degradasi menurut lu? Karena sekarang mereka 12 ya? Enggak. 12? Kalau degradasi enggak. Ya kan minimal tapi karena dekat-dekat. tim papan bawah juga nggak menang-menang. Iya. Gue Iya, kan sistem pertandingan. sempat bilang kan, ini pilihan aman buat Lampard, buat Chelsea juga. Maksudnya ini pelatih disenangi nama fans. Iya. Gue rasa cuman ini doang ya yang masuk akal lah pemilihan ke dia. Dia nggak mungkin naik ke atas ke Eropa, Iya. dia nggak mungkin degradasi. Waktu itu gue bilang kayak gitu kan. Iya, tapi- Karena poin mereka sudah cukup. Kalau kita bicara poin, kita bicara poin apa namanya, bukan imajinatif Minimal. ya. Poin yang biasa selamat adalah 40 poin. Itu Oke. yang biasa. Batas minimal tuh ya, Batas paling selamat. minimal atau apa yang paling zona amannya Zona lah. aman Zona ya, aman lo kalau dapat 40 poin, lo pasti bisa bertahan. Ya. Dan kalau kita lihat di 10-15 musim terakhir, bahkan di bawah 40 aja, itu banyak yang selamat. 35, 34 aja pernah selamat. Itu kejadian cuma 2 kali kayaknya dari tahun 2001-2002. Berarti ini harusnya aman ya? 2001-2002 dan 2016-2017 Iya. poin 39 itu degradasi. Oke. Sisanya poin 39 itu aman terus. Ya, ini sekarang ini sementara 39, masih Iya. ada 5 pertandingan ya. Masih ada- Aman sih, masih ada enggak lima lah. pertandingan. Kalau degradasi pasti enggak. Mungkin kalau Cuma- menang tinggal sama Forest saja nih yang menang. Yang 3 kalah ya udahlah 42. Cuma 39 kalah Enggak, semuanya pun. jangan. Justru kita butuh kejutan. Lo mah karena menang lawan City. Kita butuh kejutan Menangnya lawan City. Menang lawan City sama Newcastle. sama Newcastle. Iya kan? Dua itu. Iya, Gue merasa dan sampai detik ini Newcastle itu nggak layak main di Champions League. masih Asli nggak masih layak kesel main di gua Champions League. Dan Mungkin musim depan belanja banyak. musim depan iya. mungkin nggak, kita based on this year kan. Ya tapi kan kalau dari pesaingnya sekarang emang banyak yang jelek juga kan. Coach Brighton pun juga nggak konsisten walaupun Iya. mainnya bagus kan. Iya. Aston Villa lebih nggak layak lagi. Iya. Spurs lu pasti Aston nggak Villa suka. nggak layak. Liverpool Liverpool layak. lah. Liverpool sih ya, tapi Liverpool agak Liverpool- jauh emang gapnya Liverpool kan. MU masih layak. Ya, gapnya tapi agak jauh Liverpool. Oke, tapi kalau ngomongin dari Newcastle ini juga menarik karena dari tim yang
nyaris degradasi atau juga udah menuju ujung tanduk, ada Leeds United yang tiba-tiba menunjuk Big Sam dengan bayaran 500.000 untuk 5 match ya. 500.000 ya benar, 500.000 pounds untuk 5 match. Berarti sekitar 100 ribuan lah per each match ya kan. Ya, Ini 500.000 dan kalau dia survive dapat bonus 2,5 juta. Ya. Jadi total 3 juta pounds. Bisa apa coach? Big Sam kan tapi terkenal, bisa ngelamatin tim. Gue sih kalau jadi Big Sam gue ambil. Minimal lu dapat 500.000 itu 8 miliar men. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan kalau Lu 8 miliar kerja 5 pertandingan ya, kalau tolol aja nggak diambil. dan kalau save tadi 2,5 juta tambahan ya musim Iya, depan. bonus. Bonus itu gede ya buat Gede pelatih lah. Inggris Gede. mediocre gede ya. Bisa Buat 5 pertandingan gila lu. dapat 3 juta berarti dia. Iya. Tapi ini melihat bagaimana Leeds sekarang, kemarin kan emang penggantian pelatih dari Jesse Marsch ke Javi Garcia emang nggak ternyata berantakan gitu ya. Bahkan dengan Marsch ya dari sisi pragmatisnya. Nah ini lebih pragmatis lagi nih. Bagaimana long ball Iya. direct lo melihat Iya, dari seasonnya gimana, dari sejarah gimana, bagaimana Big Sam nanganin tim-tim yang nyaris degradasi. Dulu Bolton. Iya, apa, tapi kan nggak Newcastle. tahu ya pemain-pemain zaman sekarang kan nggak ngelihat pelatih tuh ya mungkin kayak zaman dulu gitu kan. Tipe-tipe pelatih yang kayak Big Sam, Allardyce, pelatih-pelatih yang kayak gitu kan yang teriak-teriak dalam ruang ganti pemain nurut gitu loh. Roy Hudson. Enggak, Johnson mah udah nggak bisa teriak kan. justru pelatih-pelatih tua itu nggak ngikutin strategi sepak bola Iya, modern. kayaknya udah. Iya, tipe Masuk zaman ruang dulu. ganti. Come on, Ned. Iya kan dia. Kamu tapi dia lebih bayangan gue kayak gitu ya, bayangan gue kayak gitu. lebih yang teriak-teriak, gitu-gitu doang. lebih yang Karena teriak-teriak taktikal pasti orasi. asistennya biasanya kan, kalau orang-orang kayak Big Sam Ada. gini. Lo main back kiri, lo back kanan, pokoknya lo passing pada saat lo bisa passing, yang penting kita fight. Iya, itu sih Kita kayaknya. fight untuk bonus gue 3 juta. Dia lebih ke Dan untuk orasinya bendera tuh aja. orang-orang Iya, yang tua motivating. itu lebih ke Speech-nya. orasi, motivasi yang Iya, kayak itu gitu-gitu, doang. lebih kayak gitu. Mario Makanya Teguh cocok kan di sini berarti ya. apa pemain-pemain zaman sekarang, apalagi yang di Leeds yang American style semua Oh, kayaknya iya. kayak gitu kan, apa bisa nurut sama dia gitu. Cuman kalau ngelihat tracknya sih, ya ini pelatih oke juga ya track Iya. untuk urusan begitu. Cuman kalau gua ngelihat ya di berapa footage para pemain tuh kayaknya udah apa ya, udah kayak nggak ada minat juga gitu untuk main gitu, yang sama fans aja udah nggak nanggepin fans, yang ada kan footage waktu itu ya keluar dari hotel, mereka ditungguin sama fans, minta tanda tangan, jalan ya masuk ke dalam bus, jadi udah. Ya kalau lo dibantai 4-1 mungkin gue akan lakukan hal yang sama juga. Iya sih ya. Tapi itu di dalam Nggak segampang itu juga. di dalam hotel yang kayaknya private itu udah dikit Iya. banget orang-orang, bukan yang banyak ngerumun begitu Gue loh. pernah ngalamin, gue pribadi. Gue janji mau interview, habis itu gue dibantai kalah. Malas gue interviewan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Lu Cuman lu kan nggak lu- tahu rasanya kalau lu kalah pada saat lu nggak layak kalah. Cuman kan lo harus didukung sama fans, lo kan lo harus, Oh iya betul. lo harapan Dia lo kan megang tinggal hati. fans Cuman nih, lo di lagi sisi lain kalah mereka gitu juga loh. manusia gitu loh. Mereka juga punya rasa down-nya. Cuman masalah Leeds ini itu sebenarnya dari Bielsa gue. Mereka punya strategi yang luar biasa yang cocoknya dimainkan oleh tim kayak Madrid, Barcelona, Munchen sama City, ngerti nggak? pemain-pemainnya- Iya, pemain-pemain itu nggak layak untuk memainkan sistem seperti itu. Ujungnya kebobolannya 5, 7, 8, tapi cetak 5 gol juga, ngerti nggak? Harusnya dari situ udah dirubah. Iya. Jason Mars nggak jauh beda juga, mainnya bagus juga. Iya, justru lebih bagus. Tapi lebih pragmatis bahkan, lebih Iya, lebih mainnya aman. bagus juga, nggak layak juga untuk ini tim. Layaknya main kayak Newcastle. Eddie Howe cocok tuh pegang itu. Tapi kalau menurut kalian Gracia dulu juga bagus kan. siapa? Si Javi Gracia. Oh, waktu di Watford ya? Watford ya. Watford Iya, ya. bagus juga. Lumayan gitu. sih Maksudnya ya. bisa main yang tetap bisa nyolong-nyolong kemenangan yang kayak gitu-gitu lo masih bisa lah gitu, main pragmatis, serangan balik, ngebangun dari bawah juga bisa gitu. Bentar, gue sampai nggak. Ini pelatih Leeds sekarang siapa sih? Loh, kan Javi Garcia. Javi Gracia. Udah dipecat. Udah, Lah, makanya ganti Big Sam sekarang kan. Makanya, tapi dengan sisa pesaing-pesaingnya, menurut lo survive nggak nih? Gue sih pikirnya tadinya degradasi sih. Coba lihat. Gua ngeliat dari Berar ada Klasmen. rankingnya nggak? Ranking. Nggak ada, dia nggak mau bikin kalau klasemen bawah, katanya cuma sampai 11 doang. Nggak, klasemen Chelsea bawah nggak juga. kelihatan. peringkat 17 Nggak ada. kalau nggak salah. Cuman poinnya sama sebentar. Nottingham Forest 18, 30 poinnya, Everton 29 poinnya, Poinnya nggak Southampton jauh. paling bawah 24. Soton gue bilang degradasi. Pasti ya, Iya, 24 paling buncit dia. Soton Kan? lainnya kan 30-30 kan.
Everton 29. Apalagi? Ya di atas Soton siapa? Di atas Soton Everton 29. 29. Habisnya Forest 30. Habis itu Forest 30 sama Leeds 30. Gue bilang ya, yang layak dari permainan ya, itu Forest Soton. Oke. Layak turun. Turun. Forest turun, oke. Oke, Forest Soton turun. Tinggal satunya lagi. Everton juga lagi jelek. Everton atau Leeds. Iya. Kalau gue prediksinya Leeds dari awal. Tapi gue sih happy kalau Everton turun. Kenapa? Ya ini tim. Bekas Lu tim, kalau lihat bekas tim timnya ini Lampard. berapa tahun terakhir keluar duit banyak loh. Oh iya. Tapi kalau lu beli Iwobi 40 juta, layak degradasi. Dia nggak pernah degradasi kan sebelumnya Everton kan? Nggak. Secara sejarah Salah satu nggak tim yang nggak pernah Dan degradasi. sekarang pelatihnya sama-sama kayak Big Sam nih. Sendes kan, cara mainnya Iya. sama-sama I mean, long ball kalau lu direct. pembelian itu parah. Everton ini bertahun-tahun gue Banyak sih. perhatikan. Lu keluar duit Banyak banyak. yang dibeli mahal. Beli pemain sampah semua, ngerti nggak? Gylfi, Sigurdsson mahal, terus si Richarlison. kiper Hobbit, ya kan, terus Hobbit. ya kan si Pickford Yang kan paling dia banyak kiper yang Hobbit. era itu yang Klaassen segala macam itu. Iya, ya. Iya. Terus si Klaassen. siapa yang dari Barcelona? Andre Gomez. Iya. Nggak, I mean, lu beli yang untuk gue sih, lu beli Iwobi 40 juta, Iya. udah ada yang Ada yang salah dengan korslet di kepala lu. manajemennya Everton yang Itu sebenarnya kan dijual gratis ya Arsenal untung tuh. Karena nggak bisa bayar gaji kan. iya. Ini 40 juta, men. Tapi emang itu ya berarti sekarang kelihatannya kalau dari Forest sama Soton turun tinggal berarti head to head menurut dari para panitia ini adalah tinggal Leeds Leeds dan sama juga Everton. Everton yang sama-sama punya gaya Leicester juga permainan sama. 30. Hah? Leicester juga Leicester 30. survive. Leicester poinnya 30. Gue bilang Leicester Leeds survive. 30. Leicester si Dean Smith kan pelatihnya sekarang kan? Iya. Iya kan? Kita lihat 30, lagi Dean Smith juga. 30. Ya gue sih lah, berarti antara tiga itu kalau kayak dua tempat udah pasti diisi akan mungkin kayaknya Forest sama Soton, tapi sisanya antara tiga tim itu ya, Leicester, Leeds sama Soton Everton Forest ya. Leeds sih kalau gue sih. Kenapa? Soton Forest Leeds kalau gue. Terus Forest. Kalau lo pengennya Everton, Everton ya? Soton sama Forest ya? Gua harap Wah, harap. Everton. Ya itu, tapi kalau penunjukan Leeds seorang Sam Allardyce ini bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa adalah program sama-sama bantu dari Jebret Media. Wih. Kalau kalian punya produk UMKM sendiri atau kalian ingin juga minta bantu dipromosikan, monggo langsung kontak hubungi di sini ada Mulyawan. Kita bisa bantu promosikan karena kita juga punya viewers yang cukup banyak. Jadi kita sama-sama bantu dengan pastinya harga yang sangat Mau lihat bersahabat. orangnya nggak ada tuh. Ada, enggak ada. Thank you juga buat Awi dan juga Sarimande yang selalu membuat kita kenyang dan juga terhidrasi. Thank you juga buat Jebret yang udah nonton di hari Rabu ini. Sampai ketemu hari Jumat besok. Thank you Coach juga, thank you Sabtu Haryo. Sampai ketemu Ayo. hari Jumat. Bye-bye.